Gak lama ngedeketin lah si sosok itu. Saya spontan langsung lari di situ. Iya. Benar-benar baru ngalamin itu, Mas, saya. Seumur hidup baru mengalami iya, kejadian baru, kayak gitu. Baru di ngalamin kayak gitu, ditampakin, benar-benar ditampakin. Saya baru pertama kali. Si sosok itu mendekati saya. Terus mendekati saya langsung lari. Makanya itu kan, lari saya langsung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa waktu lalu, atau lebih tepatnya pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2024, di mana narasumber ini videonya viral pada saat mengalami atau melihat kejadian mistis di rumah saudaranya. Nah, seperti apa video yang viral itu? Langsung aja kita tanya narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Dimas. Ya. Bang Dimas, terima kasih nih udah menyambut kita di kediamannya ya. Lebih tepatnya kediaman Teteh gitu. Jadi pada saat itu Bang Dimas tidur di situ ya? Iya, di situ. Dan ini videonya sudah ditonton lebih dari 30 juta penonton ya? Iya, 30 juta lebih. Itu viral. Nah, itu pada saat kejadian, mungkin langsung aja kali ya? Langsung aja Bang Dimas ya. Nah, pada saat kejadian itu kan di video pertama itu Bang Dimas mengalami berteriak ya, lebih tepatnya berteriak histeris di jam 11 lewat 10 kalau nggak salah. Iya, jam 11 lewat 10. Nah, di situ kan saya juga yang melihat videonya itu merinding. Iya. Loh, ini ada loh. Nah, kebetulan kita sedang berada di Bogor, teman-teman. Jadi kita mendatangi langsung ke kediamannya Bang Dimas. Lebih tepatnya rumah saudaranya ini, ya, tempat Bang Dimas menginap. Nah, pada saat kejadian itu Bang Dimas itu kok bisa Bang Dimas berteriak histeris kayak gitu sampai membangunkan seisi rumah? Ya itu jadi ceritanya awalnya kan saya itu lagi tidur ya, itu di situ tuh baru bangun tidur. Saya tidur di rumah sebelah. Pas saya bangun itu, saya di ujung mata saya itu melihat sosok tinggi besar di situ. Oke. Pas saya lihat itu apa, saya baru bangun tidur. Gak lama itu ngedeketin, Mas. Si sosoknya itu ngedeketin saya. Ya saya lari lah langsung di situ ketakutan. Oh, itu berarti Bang Dimas sadar pada saat itu? Sadar, itu ditampakin itu. Saya melihat langsung, emang di ujung mata saya itu emang sosoknya itu tinggi besar. Makanya
si sosok itu mendekati saya. Pas mendekati saya langsung lari. Makanya itu kan lari saya langsung ke sini. Sehingga orang-orang pada bangun semua Iya, tuh. pada bangun semua. Berarti kan itu seisi rumah bangun ya? Iya, isi rumah bangun. Kayaknya kalau di dalam video itu kan rame ya, ada beberapa orang yang ada di video itu. Iya, ada lewat banyak. gitu. Itu memang biasa di rumah ini keluarga itu pada Iya, ngumpul. pada kumpul memang. Oh, Di sini tuh oke. emang pada ngumpul setiap malam. Nah, wujud dari yang Bang Dimas lihat itu wujudnya seperti apa? Pokoknya seperti sosok Gundrowo ya. Iya, Gundrowo. Yang tinggi besar gitu dia. Saya lihat itu tinggi besar, ya, seperti sosok Gundrowo. Cuman dia tidak kelihatan mukanya ya. Hanya mungkin badannya, sebagian badannya. Oh. Karena kan tinggi ya, tinggi besar. Nah, itu bisa Bang Dimas jelaskan nggak posisi tidur Bang Dimas dan melihat si genderuwo itu? Kalau saya yang awal ya, kalau yang pas awal itu kan saya tidur menghadap ke sana. Tidur tuh ke sana. oke. Ya, kalau di sini saya kan ada kamar mandi. Mm-mm. Ya, saya bangun tidur, ceritanya saya mau ke kamar mandi. Pas saya bangun, itu dia itu ada di sebelah saya. Ada di sebelah saya Oke, berarti posisi Bang Dimas ini menghadap ke atas ya, tidak Iya, terlentang ya? Iya, itu. Pas saya bangunkan, saya duduk. Itu apa kata saya? Gak lama nggak deketin lah si sosok itu. Oke. Saya spontan langsung lari di situ. Iya, benar-benar baru ngalamin itu, Mas saya. Seumur hidup baru mengalami Iya, kejadian kayak gitu. baru di ngalamin kayak gitu, ditampakin, benar-benar ditampakin. Saya baru pertama kali. Iya. Nah, memang sebelumnya Bang Dimas seperti yang kita baca ya di komentar-komentar banyak Iya. komentar netizen yang mungkin Bang Dimas baca juga ya macam-macam mereka. Katanya mungkin di luar sana atau sebelumnya Bang Dimas ini kayak melakukan sesuatu yang dilarang atau apa kayak Iya, gitu. banyak kan. yang menyangka kayak itu, padahal enggak. Itu sebelumnya itu pas sorenya saya habis ya main gitu di kuburan di belakang, kan di belakang sini ada kuburan ya. Di belakang sini ya saya main-main aja gitu, main di belakang itu di kuburan. Orang kan biasanya main ke kafe nih Bang ya. Iya. Ini main ke kuburan. Ya namanya biasa lah. Kan emang dari dulunya juga suka main di kuburan. Emang dari dulu jadi udah biasa. Oh, Iya. iya tempat Jadi main. udah biasa tempat main itu di belakang. Memang kuburannya itu kayak kuburan pemakaman umum. Pemakaman umum memang banyak kuburannya. Bahkan di belakang juga itu ada kebun ya. Ditambah juga ada kebun. Jadi si kebun itu areanya itu kuburan semua. Di bawahnya itu kuburan. Tapi di sana hanya main aja. Hanya main mungkin, saja. tanpa Bang Dimas sadari, mungkin Bang Dimas entah melangkahi, melangkahi bagian kepala makam atau menginjak batu nisan atau yang lainnya kayak gitu. Enggak, saya enggak. Kalau misalnya itu orangnya paling namanya sopan itu harus. Iya. Kalau saya namanya kalau kata bahasa Sundanya punten seperti itu. Saya enggak pernah melakukan apapun, bahkan bahasa saja saya jaga. Bahasa juga walaupun saya lagi main gitu. Bahasa juga saya jaga. Oke. Nah, berarti kan ini cukup kalau kita ngelihat kan ada keanehan ya dari sosok si genderuwo ini. Iya. Kayak si sosok genderuwo ini mengincar sesuatu nih, entah siapa gitu Iya, kan ya, kayaknya mungkin ya. seperti kalau, itu. Kalau kita lihat ya. Nah, di sini selain Bang Dimas itu ada lagi yang mengalami kejadian serupa kayak Bang Dimas. Kalau ini sebelumnya paling teteh saya juga ngalamin. Oh, Teledia. Dia itu. Iya, Teledia juga itu ngalamin. Yang share video ya. Yang share videonya. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab juga dengan Kak Teledia. Iya. Nah, di sini kan kejadian awal itu di pukul 11 lewat 10 di Iya. tanggal 1 Oktober. Nah, lanjut ke jam 2.40. Jam 2.40. Jam 2.40 Iya. itu kejadian kedua nih. Yang kejadian kedua. Berarti sudah masuk di tanggal 2 ya. Ya, sudah berganti hari. Udah berganti hari. Di situ kejadian
sama nih yang dialami sama Bang Dimas. Iya. Bedanya di video awal itu Bang Dimas nggak pakai baju ya? Iya, nggak pakai baju. Dan di video Kedua kedua pakai baju. itu udah pakai baju. Iya. Mungkin udah kedinginan kali ya. Iya, dingin itu, A. Di video kedua itu sama halnya dengan video yang pertama. Sama itu ditampakin sosok itu, cuman dia itu lebih deket, A, kalau di situ. Jadi kan saya itu posisinya tidur gitu ya. Begini saya posisi tidur. Si sosok itu di sini saya, di samping saya. Telungkup nih yang kedua. Ya, yang kedua kan saya telungkup. Oke. Sosoknya di sini saya, si genderuwo itu. Deket banget, sebelah saya banget. Sambil ngeliatin seperti itu. Wajahnya sama, nggak kelihatan juga? Wajahnya nggak kelihatan, A. Yang jelas tinggi gede itu. Wajahnya tidak jelas tapi yang pasti itu dia tinggi gede, posisinya seperti itu melihat saya. Oke. Nah, biasanya kan orang kalau main ke makam atau habis dari pemakaman itu kan biasanya bersih-bersih ya. Oh ya, mandi Dimas seperti ya, itu ya. mandi atau ya baju dia ganti gitu kan, karena ya nggak apa namanya, memang harus ya biasanya kita berwudu dulu kayak gitu. Iya. Nah, di sini mungkin Bang Dimas nggak melakukan kali ya kesalahannya. Enggak, itu udah habis main dari kuburan itu emang saya nggak langsung mandi. Oh. Iya, nggak langsung mandi, nggak langsung ganti baju di situ saya mungkin. Oke. Iya. Nah, selanjutnya dari setelah kejadian itu ada gangguan-gangguan lagi? Kalau gangguan lagi enggak sih setelah itu. Berarti Bang Dimas ini cuma diganggunya itu pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir, semoga pertama dan terakhir. Bener-bener gak nyangka ditampakin yang kayak gitu. Baru pertama kali. Dan jangan sampai lagi lah ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi memang ada, ya itu tadi seperti yang saya bilang ya, kayak ada yang tidak suka mungkin. Tidak suka, karena kan jin, itu kan termasuk jin juga ya. Iya. Ada kemungkinan mereka itu dikirim oleh seseorang, atau ada kemungkinan juga dia datang dengan sendirinya. Iya. Itu kan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kemungkinan besar itu dikirim oleh seseorang untuk ya kayak dia berbuat jahat. Ya buat jahat, ya, mungkin gitu ya. ada orang yang nggak suka kayak gitu ya. Kita mau dengar juga nih kesaksian sama Teh Lydia ya. Teh. Nah, jadi biar sinkron nih, ada apa sebenarnya, kenapa si genderuwo ini bisa menampakkan diri ke Bang Dimas? Dan katanya juga kan sebelumnya ini sudah pernah Teteh saya ngalamin, Teh Lydia. Menampakkan diri juga ke Teh Lydia. Nah, berarti kan kalau kita runut nih dari kejadian-kejadian ini, ada kemungkinan besar yang saya bilang tadi nih Bang. Iya. Ada kemungkinan besar kiriman memang seseorang. Iya, gitu ya. Ada yang nggak suka sepertinya ya. Betul, entah itu persaingan bisnis, ada yang nggak suka, atau yang lain-lainnya lah gitu ya. Nah, sekarang Bang Dimas ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Apa yang belum belum Bang Dimas ceritakan atau yang kelewatan? Ya. Sebelum kita panggil. Paling itu pas saya habis main itu kan nggak langsung pulang ya. Habis sore itu saya itu nongkrong dulu di rumah kosong. Oh. Saya nongkrong dulu di rumah kosong. Di rumah kosong? Di rumah kosong ada sebelah deket sini areanya. Saya nongkrong di rumah kosong itu. Emang udah lumayan kosong, lumayan lama. Iya, di situ itu. Oh, ngopi-ngopi di situ. Ngopi biasa kayak gitu di situ. Oh, emang dia udah dijadikan tempat tongkrongan? Iya, gitu tempat tongkrongan sudah biasa. Nah, selepas dari itu kan saya ngumpul-ngumpul itu sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam itu ya balik lagi itu saya lupa mandi. Saya di situ tidak mandi dan saya langsung tidur saja di situ. Yang banyak yang ngomong juga kan itu tuh saya tidur gak pakai baju, tidur gak pakai baju, posisi gelap. Yang ketiga deket tembok, Mungkin itu kayaknya. Oh iya. Iya. Jadi soalnya saya itu ditampakinya juga soalnya emang deket-deket tembok, tembok kamar mandi. Berarti posisinya muncul di sebelah yang berlawanan dengan tembok ya? Iya, berlawanan sama tembok. Dia itu munculnya di situ.
Ini kan banyak cerita yang saya dengar ya. Iya. Ini warga ini banyak yang diganggu di Iya, betul. area pemakaman itu. Betul. Ya. Bahkan pernah ditampakin juga. Iya. Nah itu gimana ceritanya bang? Oh, itu emang lagi nongkrong juga itu di belakang, ya kayak ada beberapa bapak-bapak pemuda seperti itu ya, sambil bakar-bakar gitu biasa. Nah itu kita tepatnya jam berapa ya, setengah tiga subuh. Setengah 3 subuh? Iya, setengah 3 subuh itu awal-awal itu seperti ada yang melempar batu gede. Oke. Awalnya biasa saja, biasa melempar, biasa seperti itu. Yang lemparan kedua seperti batu besar, Oke. batu besar kayak buk. Itu di belakang pos banget itu. Kan kita lagi pada di pos, di belakang pos banget tuh kayak duk. Pada kaget kan di situ semua. Iya. Terus adalah bapak-bapak yang kalau bahasa Sundanya, woi saha sih ya, gitu. Kalau bahasa Sundanya kan dicari di center ke pohon-pohon itu. Ada yang terbang. Ada yang terbang. Ada yang Oke. Iya. Itu makanya dikejar itu. Sama warga dikejar. Anjir, berani banget ya. Iya, emang udah gak aneh di sini. Dikejar itu. Pas ada yang terbang kan disenterin ke pohon-pohon kebun gitu. Itu ngeliat semua? Iya, ngeliat semua. Yang ada di situ ngeliat semua. Merinding saya. Sama. Saya merinding. Iya, langsung dikejar itu di situ. Nggak dapet tapi? Nggak dapet tapinya. Hilang dia di kuburan. Di kuburan belakang tuh ada. Hilang dia di situ. Tapi bentuk sosok yang biasa itu, yang Miss Kun. Miss K. Oh. Iya. Itu putih soalnya itu terbang. Pas kena center itu dia. Mungkin dia ya yang lempar batu. Tapi lama waktu di kena center itu lama kenanya? Atau hanya sekilas gitu? Pas di center, pas kena center langsung terbang gitu. Oke. Iya. Di situ juga semuanya langsung pada kaget di situ. Dan itu sering? Sering sih itu kejadian seperti itu. Ini berarti kejadian ini udah lama nih yang ini, Ya, yang lumayan, kena center ini? Iya, kena center itu lumayan lama lah, ada berapa bulan lalu. Oh, ya kalau berapa bulan lalu sih masih baru ya? Ya masih fresh juga ya harusnya. Kalau yang kayak yang terdahulunya ada kejadian-kejadian lagi. Mungkin biasanya kan kalau banyak yang yang cerita beredar itu kan pernah saya dengar juga kayak keranda terbang. Oh, keranda terbang ya. Gitu. Kalau di sini enggak sih, enggak ada. Itu aja ya. Iya, cuma itu aja paling. Oke, kalau gitu Bang Dimas. Nah, ini kan kita penasaran banget sama area pemakamannya nih. Iya. Memungkinkan nggak sih kalau kita ambil sedikit bagian area pemakamannya itu? Oh, iya. Hanya boleh. sekedar buat menampilkan, oh ini pemakamannya. Iya, gitu. boleh. Aman. Oke, kita langsung aja ya, ke pemakaman aja ya. Oke, kalau gitu, nah setelah kita dari pemakaman ini nanti kita akan wawancara lagi dengan Kak Lydia ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di pemakaman di mana berawal kejadian yang ada di CCTV itu ya, yang sempat viral itu. Nah, waktu pertama Bang Dimas kan di sini kalau kita lihat kan banyak anak-anak ya yang mainnya. Bang Dimas mainnya sama anak-anak? Enggak, ada sama teman waktu itu di sini. Okay. Berarti mainnya posisi waktu Bang Dimas main itu di sebelah mana? Di sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Ya, sebelah sini mainnya. Ya. Terus setelah itu berarti seharian di sini? Iya, seharian dari sore sampai jam berapa ya? Jam habis maghrib ya. Habis maghrib? Iya, habis maghrib. Nah, terus langsung nongkrong di situ, di rumah kosong. Nggak mandi dulu? Iya, kebiasaan nggak mandi ya? Ya lupa itu Pak. Kalau itu Pak, pure lupa. Kebiasaannya ya nggak mandi, akhirnya ya imbasnya ya kayak gitu. Seperti yang kita lihat di dalam CCTV video yang viral itu, akhirnya Bang Dimas teriak histeris di situ. Nah, selanjutnya kan katanya di sini di bawah itu berarti sungai ya? Iya, sungai. Nah, di situ juga disclaimer buat teman-teman kalau di situ pernah katanya ada orang membuang bayi ya, ditemukan dalam keadaan udah meninggal.
Nah, di situ berarti masih banyak Bang Dimas ya? Iya, masih banyak. Pemakaman. Ini pemakaman semua? Iya, pemakaman semua sampai ke belakang-belakang. Oh. Ya, tapi karena warga udah terbiasa main di sini. Iya, jadi biasa. Jadi udah, ya udah namanya kayak tempat main ya. Iya, udah kayak tempat main biasa aja. Tuh. Sehari-hari. Mhm. Gitu. Kuburan semua. Oke, Teh Lydia, assalamualaikum. Ya. Salam. Terima kasih Teh Lydia udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita nih di channel Jejak Backpacker. Jadi langsung aja Teh Lydia ya. Iya. Jadi Teh Lydia ini yang pertama kali memposting ya, lebih tepatnya betul. memposting video satu dan kedua. Itu nyangka nggak sih Teh kalau video itu Viral ya? bakalan viral seperti Enggak, itu? nggak nyangka. 30 juta loh ditonton. 30 juta lebih sekarang. 30 juta lebih. 32 juta. Oke. Nah, sama sekali nggak menyangka Nggak ada ya. pikiran, gitu ya. nggak nyangka pokoknya. Oke. Nah, seperti yang diceritakan sama Bang Dimas tadi, dia yang mengalami ya, mengalami langsung kejadian itu, teriakannya histeris, dan pada saat kejadian Teh Lydia ada di sini atau enggak? Nggak ada. Kebetulan lagi nginep di Pulau Ciamas. Lucu Mas. Nah, ini kan ada dua kemungkinan Teh yang kalau kita lihat ya sama si sosok Mr. G ini ya. Ada dua kemungkinan karena katanya yang pertama kali melihat itu sebenarnya Teh Lydia ya. Betul sekali. Terus kedua baru si Dimas ini. Nah, kalau menurut versi Teh Lydia dulu bertemu sama sosok ini tuh di mana? Dulu di rumah ini ketemunya. Oh, di rumah ini juga. Pas saya sakit, waktu itu sakit kaki saya besar ya. Kan waktu itu saya sakit kaki, tiba-tiba sakit kaki. Tapi belum mulai besar gitu. Udah gitu saya diantar sama teman-teman saya ke rumah sakit. Udah gitu udah kan lalu pas pulang kan kita udah ke rumah sakit ya, pulang. Pulang tuh pas azan maghrib, turun di mobil, kaki udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pas azan maghrib, pas turun kaki, pas buka pintu, turun kaki, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa, digotong akhirnya sama teman saya. Sama paman saya juga digotong. Udah gitu, digotong dibawa ke sini. Ini belum apa-apa rumah ini, belum jadi apa-apa. Oke, belum suasana jadi, bukan kayak gini ya, kayak belum. Gini. Udah gitu pas itu kita dibaringin kan, aku dibaringin kan. Jadi dibaringin tuh saya kira itu penyakit biasa, sakit kaki biasa lah ya. Terus saya coba manggil tukang pijit, saudara saya tukang pijitnya. Udah gitu selang berapa jam ternyata makin bengkak, makin gede kayak kaki gajah. Kayak kaki gajah. Saya ada fotonya kok. Oke, nanti bisa kita tampilkan ya. Iya. Udah gitu gede, makin nggak bisa jalan. Maaf ya, udah di situ, Astaga. udah pipis di situ juga. Berarti parah dong dulu. Parah, nggak bisa jalan sama sekali. Udah gitu napas juga udah sesak banget. Udah gitu kan tetangga ada yang bilang ke mama gini, jangan dibiarin, katanya gitu, ke rumah sakit gitu kan. Lalu kan digotong kan ke rumah sakit itu berapa orang ya? 5 orang yang gotong. Itu berat banget saya bang. Berat banget, pada nggak kuat. Udah gitu pas ke rumah sakit digotong lagi banyakan, lebih dari 6 orang. Berat banget katanya, itu bener berat banget. Sampai seluruh tubuh ini gede banget, kayak gajah jadinya. Saya kan kurus waktu itu, tapi itu ya. parah banget itu. Udah gitu rumah sakit, pas di rumah sakit makin parah, Bang Ale, makin parah banget, nggak bisa napas. Terus udah turun semuanya, udah ngedrop, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu infusan sampai puluhan. Terus oksigen sampai belasan. Nggak bisa ngapa, saya nggak sadar. Itu udah dokter suster udah bolak-balik ngerawat saya kan, pokoknya udah bu jangan bikin apa-apa ya gitu kan. Saya kan nggak sadar ya. Sebenarnya diagnosa dokter itu
pas di rumah sakit itu saya nggak ada penyakit apa-apa. Kok justru nggak ada? Nggak ada sama Itu sekali. dari ronsen semuanya udah? Ronsen semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada penyakit semua. Oh, berarti ini sakitnya non medis gitu ya? Medis. Udah gitu Boleh suruh pulang kan. Akhirnya kan udah sembuh nih, napas semua. Oke. Itu juga karena mama itu minta ini air dari orang bisa ya, di Oke. Jampang. Udah gitu, alhamdulillah udah bisa napas lancar. Udah bisa ada perubahan lah. Tapi kaki tetap nggak bisa jalan. Masih Masih gede. gede. Kata dokter, pulang dulu ya sekarang katanya. Kalau kaki itu aja secara ini aja gitu. Oh, oke. Tahu kali ya dokternya ya, Mm-mm. gitu. Iya. Nah, Gitu. terus berarti berobat nih ya ke apa namanya orang pintar lah, Pintar, ya. boleh dibilang kayak gitu ya. Nah, kita mau tanya lagi tentang rumah ini nih, Kak Teh Lydia. Rumah ini sebenarnya dulunya itu seperti apa sih? Ini tetangga saya ke rumah sebelah. Oh, ini tetangga. Mm-mm, Teh Lydia di sebelah. mm-mm. Tapi emang kayak saudara, udah saudara Oh, gitu. Ini Dimas, oke. rumah Dimas ini tadinya. Tadinya. Iya, rumah Dimas. Terus Dijual. Beli sama saya. Dibeli. Dibeli lagi, Iya. dijual lagi gitu. Enggak, dibeli langsung sama saya ini. Oh, udah jadi punya Udah. Teh Lydia nih sekarang ya. Oke. Nah, berarti selama menempati rumah ini Teh Lydia aman-aman aja. Kan waktu itu kan saya sakit di sini. Di sini. Iya. Pas kaki besar Pas itu. sakit itu. Itu kan ada yang nginjak kaki saya, itu sosok genderuwo. Saya sempat kesurupan juga di sini. Oke. Saksinya teman-teman saya banyak. Kesurupan. Kesurupan. Terus kan saya kan merem. Tapi kayak nyata itu genderuwo Mm-mm. nginjek kaki saya. Saya mengejar gini, "Mama, jangan injek kaki saya," gitu. Kalau bahasa Sundanya, "Mama, entong injek kaki teteh," gitu. Mm-mm. Kan teteh ya bilangnya mama ya. "Jangan injek kaki teteh," gitu. Itu serem banget. Matanya merah. Kayak berbulu gitu ya. Mm-mm. Kayak berbulu gitu, tinggi, besar, hitam. Dan anaknya teman saya juga ngelihat saya waktu digotong mau ke rumah sakit, itu dicekik dulu, mau dicekik gitu. Sama penglihatannya sama kayak saya gitu. Mm-mm. Sosok genderuwo di waktu itu kan belum diceritain ya. Iya. Pas diceritain kaget juga ya. Udah gitu sama sosoknya kayak gitu. Genderuwo hitam bersama itu ate mau dicekik katanya, mau dicekik sama hitam gede, itu masih kecil ya, hitam gede, matanya merah nyala katanya gitu. Berarti kan ini sosok genderuwo ini sudah lama ya ada di sini ya. Dulu ya berarti kan Teh Lydia yang pertama kali kan berarti Teh Lydia nih yang melihat Iya, langsung ya. betul. Lalu setelah itu Dimas. Mm-mm. Nah, sebenarnya Teh Lydia sendiri ada kecurigaan tersendiri nggak sih bahwa ini udah nggak beres nih? Ini ada kayak entah semacam kiriman nih. Ada mengarah ke situ nggak kecurigaan Teh Lydia? Iya. Kan kata orang bisa itu katanya aku dikirimin 4 orang. 4 orang? Mm-mm. Nggak tahu dalam segi bisnis pertama yang terus udah gitu pribadi dan lain-lain mungkin yang nggak tahu. Ada yang nggak suka. Kita walaupun ya kita baik juga tetap aja nggak ada yang suka. Sama Iya, juga betul. manusiawi ya. Kayak gitu. 4 orang itu mereka mengirimkan, maksudnya gini kan orang nggak suka itu apakah melihat kita jaya atau melihat iri dengan misalkan kecantikan kita gitu. Terutama itu mungkin ke soal bisnis ya, soal kita kelihatannya. Kan saya kan dulu kan bukan siapa-siapa, gitu maksudnya. Ini nggak punya, itu nggak punya gitu. Alhamdulillah semenjak pas saya kan buka usaha salon ya. Oke. Nah dari situ, dari salon itu saksinya banyak sih. Ada karyawan saya kan, terutama waktu pas buka salon itu katanya ada apa sih namanya, tanah kuburan merah. Terus saya telepon, "Bu, ini ada tanah kuburan," katanya gitu. "Ah, yang bener," kata saya gitu kan. Udah gitu saya meluncur ke sana, ke salon. Bener itu. Ada
Ada. Itu Hampir setiap hari. setiap hari Hampir setiap hari Bang Ale. di posisi di depan pintu atau Iya, depan pintu. Depan pintu. Di bawah pintu terus samping. Terus disapuin aja sama karyawan saya. Gitu. itu aja nggak ada yang kayak kafan atau segala macamnya itu? Nggak ada juga kayak surat gitu. Tapi semacam tulisan Arab gundul. Iya, Arab gundul bener. Hmm. Iya, kayak gitu. Dilipet-lipet terus taruh di atas pintu. Oh, iya sih. Udah jelas ya itu kayak semacam persaingan bisnis ya. Sepertinya. Sewaktu buka usaha salon itu rame? Alhamdulillah rame. Terus buka cabang juga di situ. Oh, ada 2. Iya. Nah, tapi di sekitar situ ada salon lagi? Oh, Banyak? ini. Oh, jadi pinggir-pinggir salon semua. Sisi dan sisi situ, iya. kanan kiri salon semua. Kayak letter U gitu. Salon semua. Salon semua. Tapi di situ posisinya untuk saat itu salon Teh Lydia sendiri yang ya alhamdulillah rame Ya, gitu alhamdulillah. ya. Sampai buka 5 cabang waktu itu. 5 cabang. Tapi tutup semua sekarang. Kenapa itu? Iya, mungkin nggak kuat sayanya fisiknya. Sakit-sakitan terus Sakitan Bang Ale. terus itu ya. Mm-mm. Gila ya, orang nyerangnya parah juga ya. Mm-mm. Makanya saya nggak nyangka, karena kan saya nggak buat jolim sama orang ya, nggak sama sekali nggak ngerasa gitu. Yeah. Tapi nggak tahu lah namanya orang ya. Kita dibilang nggak percaya, tapi saya ngalamin sendiri kayak gitu. Ya banyak sih orang kayak gitu. Nanti juga mungkin dari komentar penonton juga banyak yang nggak percaya kayak gini gitu. Mungkin mereka belum mengalami gitu Teh ya. Biasanya Saya orang juga pernah ya Bang Ale waktu itu pas di kamar mandi, saya kayak didorong apa semacam dipukul gitu ya. Terus saya pingsan gitu aja. di kamar mandi. Iya. Dan itu posisi terkunci dari dalam kamar. Enggak sih, enggak terkunci. Sehabis selesai saya buang air besar, udah gitu langsung pluk gitu aja, langsung saya nggak sadar diri aja kayak gitu. Saya sampai ini kena bak pipi saya, bengkak banget. Oke. Nah, waktu kesurupan itu biasanya orang kesurupan macam-macam nih Teh. Ada yang ya berontak, ada yang diem kayak gitu. Waktu Teh Lydia kesurupan itu Setahu cerita saya dari semua keluarga ya, saya ketawa-ketawa, nangis, ketawa, terus tapi beda suara. suara beda. Kayak nenek-nenek gitu, beda suaranya. Setahu aku kayak gitu sih. Tapi ada ya mereka dari keluarga memvideo kan nggak itu kesurupan? Oh enggak, boro-boro video ya. Ya biasanya video ini gitu kan. Enggak, mereka pada nangis. Enggak ngerti ya nangisnya kenapa. Itulah Bang Ale, waktu saya mendapatkan teror waktu ke salon itu. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Selanjutnya teror-teror yang Teh Lydia terima setelah itu? Setelah itu sampai saat ini ya, waktu terakhir itu minggu kemarin ya, kita waktu pergi jalan-jalan sama temen bareng-bareng waktu itu, pulang jam 12 malam. Jam 12 malam, udah gitu ada yang nabrakin diri ke mobil bus gitu. Sosoknya sok gede banget. Udah gitu kita penasaran kan, balik lagi. Kita nabrak apa? Takutnya kita nabrak binatang kah? Nabrak yang lain kah? Pas dilihat nggak ada apa-apa. Nggak nabrak apa-apa. Udah gitu ya udahlah, kita itu bebasin aja pikiran. Udah gitu jam 1 masih di jalan, tempat sepi. Itu udah ngetok-ketok kaca mobil. 2 kali. Kita pikir siapa ya gitu. Di sana di kanan kiri nggak ada, belakang depan nggak ada orang. Kayaknya sosok itulah, kita nggak tahu ya. Masih diikuti sama sosok yang sama ya. Yang sama. Tapi saya lihatnya itu Gundrowo nabrakin diri. Kayaknya mau dibikin celaka ya, nggak tahu juga ya. Gitu. Tapi sampai sekarang Teh Lydia
nggak tahu nih yang ngirim itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kita positif aja sih sebenarnya. Dan sampai sekarang pun saya sakit-sakitan masuk keluar rumah sakit. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu yang diderita apa? Saya nggak mau mandi. Nggak mau mandi selama 5 hari. Terus bakal kalau mandi, saya berasa air tuh jadi jarum buat saya. Oh. Muntah aja. Ngeri banget. Jadi sesak kayak jarum aja. Makanya saya nggak pernah mau mandi. Males gitu. Kesana males, kesini males. Bangun tidur aja ketakutan, kayak ketakutan gitu tidur. Misalnya jam 5 subuh tidurnya kayak gitu. Jam 5 subuh. Nanti bangun udah bangun siang gitu. Itu yang saya alamin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal kan kalau dilihat Teh Lydia kan udah boleh bilang usahanya udah nggak ada lagi ya gitu. Jadi sekarang hanya kegiatan sehari-harinya hanya di rumah aja gitu Teh ya. Terus diserang fisik juga. Fisik maksudnya seperti apa? Kayak dibikin hancur jelek. Saya kan mukaku hancur 2 kali. Ini baru perubahan lagi sedikit-sedikit. Oke. Hancurnya? Maksudnya kayak kayak mungkin ada bopeng atau segala macamnya itu? Bukan jerawat ya, tapi kayak nanah keluar. Aish. Nanah keluar? Iya. Dan itu banyak di wajah? Banyak, hampir semua. Itu kita ikhtiar kan, kesana kesini, sembuh. Alhamdulillahnya tuh. Udah gitu, ditimpa lagi. Gitu. Nah, menurut pengakuan si guru atau guru spiritual ya, boleh kita bilang ya, si yang dari Jampang ini, dia ngeliat seperti apa? Katanya ini yang ngerjain 4 orang. Untungnya ini si Teteh itu katanya kuat fisiknya. Kalau nggak kuat, sudah rumah sakit juga udah nggak ada. Gitu. Untungnya kuat. Oke. Berarti Teteh sendiri nggak ada yang kayak melakukan mungkin tirakatan atau yang lain-lain kayak gitu di rumah dengan zikir atau segala macam? Oh, zikir ya. Mama selalu zikir, selalu sholat, nggak ketinggalan ya. Mama juga waktu sholat, waktu itu ada kayak di atas langit tuh kayak suara kayak bom gitu. Di atas langit-langit rumah? Iya. Oke. Kayak suara, saya nggak ngerti ya itu apa. Kayak bola api katanya. Oh, orang coba mungkin ngirim ya banaspati atau segala macamnya itu ya? Iya kayak gitu. Semacam itulah ya, saya nggak tahu. Wah, berarti memang pengen menghabisi Teh Lydia ya? Maaf nih kalau saya salah ya. Kalau dilihat dari serangan yang bertubi-tubi itu. Betul. Tapi saya kuat, insya Allah fisiknya. Ya, perbanyak zikir aja sih. Tapi ini yang bikin saya apa ya? Kok saya nggak ini malas itu malas, kayak ketakutan setiap hari. Mau itu takut, mau itu takut gitu. Itu yang nggak bisa hindarin. Ketakutan aja. Aduh, mandi juga kayaknya nggak mau, dipaksa juga nggak mau, nggak mau mandi karena takut kayak jarum air tuh. Coba rasain kayak Teteh kayak gimana gitu. Pokoknya nggak kuat gitu. Sering sesak napas juga setiap hari. Ini aja berat tiap hari. Kayak gendong orang gitu, berat banget. Sampai dipijit setiap hari ini. Sampai dipijit tiap hari malah. Pokoknya kalau dibilang nggak sanggup ya, cuman gimana ya. Aduh, kita harus kuat ya. Tapi nggak tahu nih, sakit apa atau mungkin dilihat sama orang pinter ini apa gitu? Enggak, itu belum di ini ya, saya belum dilihat itu. Oke. Kan sekarang soalnya kan. Oh sekarang ini. Hampir setiap hari. Hampir sama kayak Bundis ya? Iya.
Hampir sama kayak Bundis. Bundis juga kemarin alhamdulillah ya udah di ruqyah juga sama Ustadz Torik ya, mudah-mudahan sembuh atau nggak ada lagi gangguan. Nah ini Teh Lydia sendiri nggak ada atau belum pernah nih kayak Di ruqyah? ruqyah belum pernah sama sekali. Oke, ruqyah mandiri pun? Belum. Belum pernah ruqyah. Kemungkinan nanti kalau misalkan ada kesempatan ya siapa tahu ya Teh ya, kita ada kesempatan dengan mendatangkan Ustadz juga ke sini gitu buat meruqyah. Alhamdulillah. Kira-kira bisa nggak gitu Teh? Bisa. Bisa ya. Takutnya keramaian nanti di sini. Enggak. Aman ya Teh ya. Aman. Iya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ke depannya kita ada waktu dan Ustadznya juga ada waktu juga, kita bawa ke sini untuk ruqyah sama-sama atau netralisir rumah gitu. Karena kita juga harus jaga-jaga diri juga Teh dari betul. yang kayak gitu. Walaupun kita nih skeptis tentang hal itu, tapi ada gitu loh. Dan kita harus mempercayai itu pastinya kan. Ya? Iya. Saya juga percaya nggak percaya, tapi oh ya. Oke, Teh Lydia. Berarti kejadian ini murni dialami sama Teh Lydia sama Dimas dan katanya pada saat kejadian, pada saat kesurupan ada saksi yang menyaksikan ya, banyak di situ. Salah satunya adalah ibu. Gitu ya. Nah ini ibu bisa kita wawancara juga ya. Bisa. Kita bisa tanya-tanya biar valid gitu, biar penonton ini nggak berspekulasi bahwa ini hanya cerita karangan semu kayak gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi oh bener loh, ini ada saksinya, ibunya segala macam, tetangganya yang ngelihat kejadian pada saat itu. Oke, Teh Lydia, terima kasih buat waktunya. Makasih ya, Nanti Bang. kita setelah ini kita panggil ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Teh Lydia. Terima kasih. Oke, teman-teman, di hadapan saya sudah hadir salah satu saksi yang merupakan ibunda dari Teh Lydia, yaitu Ibunda Lisna. Ya, oke. Bu, di sini kan Ibu sebagai ibundanya ya, ibunda dari Teh Lisna. Pada saat kejadian dulu Teh Lisna sering kesurupan. Nah, itu pada saat kesurupan itu Ibu ada di samping Teh Lisna. Teh Lydia. Teh Lydia. Ya. Ada saya. Oke. Malah saya yang nyuruh dia istighfar, baca istighfar, suruh baca ayat kursi. Teteh sadar, coba baca ayat kursi, kata saya gitu kan. Terus dia cuma teriak-teriak, sakit mama, sakit katanya, kaki teteh sakit, ini berat nggak bisa, coba minta digerakin dulu, kata saya gitu. Dia nggak mau sama sekali. Gimana mau digerakin, mama ini sakit kakinya, malah mau bangun juga emang udah nggak bisa dia bangun. Nggak bisa dia. Jadi hanya tertidur aja. Iya, pas gitu dia langsung ketawa gitu, ketawa kayak cekik gitu. Lah ini siapa? Tadinya waktu pertama itu dia cekik kan, saya tanya ini siapa, tapi nggak mau jawab, ini siapa, malah dia ngegerem kan. Apa kata gitu. Saya tanya ini siapa yang masuk ke dalam Hesti gituin. Dia nggak jawab sama sekali. Udah lama jelang ada seprapat itu ya, seprapatnya dia langsung nangis. Kata saya ini, assalamualaikum, ini siapa? Saya ibu katanya gitu kan. Saya ibu. Neneknya yang udah meninggal. Saya ibu. Tadi ada yang mau masukin Esti katanya gitu kan, ama ibu dihalangin. Oke, Hesti ini berarti panggilan Teh Lydia juga ya? Iya, Oke, panggilan keluarga. Oke. Mau katanya apa, kata neneknya mau nggak tahu mau diapain katanya, sama ibu dijagain. Sempet katanya bertarung apa gimana gitu kan. Ya makasih ibu. Sekarang gini aja ibu, kalau misalnya ibu sayang sama Esti,
jangan sampai ngedeketin yang jauh-jauh aja. Oh iya, ibu juga sayang sama Esti. Ibu nggak mau kalau misalnya ibu nggak ngalangin yang satu ini yang mau nyelakain Esti katanya gitu. Ya udah, ya assalamualaikum katanya gitu. Waalaikumsalam. Udah tuh di situ. Pas gitu, Lydia itu udah nggak sadar, masih nggak sadar juga kan, tidur. Pas mau bangun dia nggak bisa gerak sama sekali. Oke. Udah nggak bisa gerak. Gimana ini? Kok nggak bisa gerak? Kan kata tetangga saya, teh ini gimana? Kok nggak bisa gerak? Ya iya ya. Gimana ini? Coba diangkat kakinya. Sama sekali marah. Kakinya itu keras. Keras sama sekali. Sampai dia kencing di situ. Kencing di situ. Ini air apa kata saya? Nggak taunya dia kencing mungkin ya. Dia nggak sadar. Terus ada tetangga saya, dalam keadaan kondisi kayak gini jangan didiemin aja, bawa ke rumah sakit katanya gitu. Saya juga mau dibawa ke rumah sakit tapi bingung. Ini keadaannya kayak gimana ya? Maksudnya gini, apa penyakit, apa gimana? Tapi di samping itu, kalau dibilang penyakit, ini ada yang datang tadi, dia nggak sadar. Tadi udah ketawa-ketawa, udah nangis gitu kan. Mau dibawa ke rumah sakit juga serba salah. Ya udah sekarang mah nggak usah banyak neko-neko, katanya bawa aja ke rumah sakit. Mau ada penyakit, mau ada enggak, itu terserah nanti di sana, di rumah sakit. Pas gitu dibawakan ke sana ke rumah sakit. Saya nggak berani ke sana, cuman sama tetangga saya, dia nggak usah ikut katanya, udah aja mama di sini aja katanya gitu, kata tetangga saya. Ya yang penting doain aja sih biar sehat lagi. Oh iya, ya udah tuh mama di rumah ya biar sehat juga anak saya gitu. Iya katanya. Udah gitu, udah ada 3 hari saya kan bingung. Ini kok keadaan anak saya nggak ada kabar gitu kan. Anak yang jaga juga nggak ngasih kabar. Cuman mau ke sana, bingung kan ada cucu, nggak boleh bawa anak kecil ya. Pas gitu saya tanya ke anak yang satu lagi, pas kepenangan pulang dianya, beneran pulang. Itu gimana keadaan Esti? Mah makin parah tanya. Makin parah gimana? Udah nggak kayak gimana, kayak orang mati kayak gimana ya? Dibilang mati dia masih hidup, dibilang masih hidup ya dia nggak gerak katanya gitu kan. Itu ke di rongsen, nggak di rongsen tapi nggak ada penyakit mah sama sekali. Terus di opname udah katanya, di infus udah habis berapa botol itu mah itu Esti katanya. Ya Allah kok gini amat kata saya gitu ya. Penyakit apa kata saya gitu. Taunya kan ada yang datang, saya bikin status dari Facebook tuh. Oke. Cuman ada satu teman saya yang suka ngobatin. Dia lihat, langsung dia ngimbok. Bu Pinky, itu anaknya kena katanya. Oh ini siapa kata saya. Pak Dalang katanya. Pak Dalang. Oh iya. Nah, insya Allah nanti saya ke sana ke rumah. Silahkan kata saya gitu, nanti saya tolongin. Suatu saat dia kan datang ke rumah. Dia langsung, aduh Bu Pinky ini rumah berat amat katanya gitu. Banyak. Kenapa? Ada penghuninya. Emang dari dulu juga udah ada penghuni dari kamar belah sana. Oke. Nah, udah ada penghuni, kata yang punya rumah itu. Ada 2 macan. 2 macan itu tadinya kan di samping rumah saya, cuman udah diusir, dipindahin, nggak mau dianya, jadi balik lagi tapi nggak mau di tempat yang asal, jadi masuk ke kamar sini. Tadinya kan jalan pinggir sini, jalan Tari Alas. Tari Alas. Okay. Jadi setiap malam itu suka ada yang nangis. Tanpa wujud? Tanpa wujud, cuman suka ada yang mungkin dia cari jalan, karena udah ketutup kan. Jalan Tari Alasnya itu dia buat pulang mungkin, cuman udah ketutup. Jadi dia kalau misal saya suka dengar nih ada yang nangis,
kebelah sana, kebelah atas, nanti kamu belok kiri, kata saya gitu kan. Nanti mungkin dia dengar kalau misalnya saya udah nyebut gitu ya, dia langsung hilang tuh, berarti udah ketemu jalan dia. Di situ mah udah ditutup, kata saya gitu. Sekarang kebelah atas aja, kebelah kiri, nanti kamu belok. Udah tuh, udah nggak ada suara. Pas waktu waktu malam Jumatnya, di sini saya lagi makan apa tuh, gorengan. Terus ponakan saya lagi apa ya, lagi masak air buat bikin kopi. Pas gitu, pas jam 12 malam lebih lah, bedag gitu, bunyi. Astagfirullahaladzim, wah, itu suara apa ya, Wak? Itu apaan ya? Justru Ian juga nanya ke Ua, itu suara apa? Kata ada yang ngelempar bom, katanya gitu kan. Ya Allah, mungkin itu ada kiriman kali Ian. Ya, kalau misalnya mau ngirim jangan ke sini, malu anak kayak begitu mah belum paham. Kalau ngirim jangan kayak begitulah, nakut-nakutin aja katanya gitu. Pas gitu, udah kedua kalinya, udah beres gitu. Ada yang terbang nih. Ponakan saya lihat, wah kok ada yang hitam-hitam katanya. Ada yang hitam-hitam terbang. Ih, wah takut. Ih, sampai lari kan keluar. Sampai lari keluar. Takut, wah. Nggak berani dia masuk lagi ke sini. Nggak berani. Ian, nggak usah takut. Ah, wah, nggak biasa Ian katanya. Kalau ngeliat kayak begitu. Terus udah gitu, Ian, gimana kabar teteh ya? Saya kan langsung nanya ke Ian tuh. Saya ngobrol-ngobrol pas gitu. Ingat ke Esti yang di rumah sakit. Ian, kalau dengar kayak gini, gimana kabar teteh ya di sana? Iya, Wak, ya katanya. Gimana ya? Mau ke sana enggak, Wak? Kalau Wak ke sana, Wak nggak tega. Katanya Esti lagi parah. Iya. Terus udah gitu, saya kan lihat video dia, mungkin ada yang bikin video ya, kayak yang video apa, kakinya bengkak, terus sambil dibawain apa tuh musiknya yang kayak nyayat ke hati saya gitu ya. Terus ada yang buat ini rumah gitu, ada kata-kata gini, saya di rumah sakit, gimana yang di rumah? Apakah udah beres, apakah belum katanya gitu. Yang di rumah juga apakah sehat-sehat aja keluarga saya, nggak kayak saya seperti kayak gini tertidur katanya di rumah sakit. Apakah mungkin saya nggak ada lagi di dunia ini. Terus akan bilang, ayah kok si teteh bikin status kayak gini ya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya kayak gini, si teteh bikin status kayak gini? Gak tahu juga katanya. Ya kalau misalnya teteh bikin status kayak gini, rasanya mama gak sanggup deh. Ya kita doain aja katanya, kalau misalnya itu kita mah pasrah aja ke Allah. Kalau emang dia umurnya diambil sama Allah, kita ikhlas. Tapi kalau misalnya umurnya dibikin sama orang, saya juga nggak ridho katanya gitu. Iya, udah gitu saya mungkin agak kepikiran tentang Hesti ya. Anak-anak saya drop juga, sakit saya, sakit itu. Udah gitu saya juga kalau tidur kayak ada yang ngedampingin, kayak ada yang ngedampingin di kamar. Saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalannya. Saya tertidur di itu aja centang. Mau gerak, mau bangun kayak gini nggak bisa saya. Nggak bisa. Terus suami saya kan bikin status kayak gini. Adanya baca yang dari Sukabumi, yang dari Jampang. Ah, si teteh kenapa katanya? Kok si teteh sakit bukan? Kok kayak gimana ya itu? Kayak yang lemes kayak gitu. Emang sakit katanya. Maaf, nggak ngasih kabar ke sana. Sebelum teteh si Teh Hesti dulu yang sakit. Ini ada 2 yang sakit katanya.
ya ada dua yang sakit. Teh Hesti sekarang di rumah sakit, ini sekarang si Teteh ketimpa katanya. Astagfirullah, kenapa bukannya kasih kabar katanya dari kemarin. Kalau misalnya kasih kabar saya nggak bakalan diam katanya. Mungkin tanpa sepengetahuan keluarga dari sini dia minta obat sama yang dari Jampang. Ya. Dia buru-buru datang ke sini. Langsung si tetehnya mana? Masih di rumah sakit. Ah, ini kan si teteh di sini lagi sakit. Mending aja yang ke rumah sakit katanya gitu kan. Ini bawa air cepet-cepet. Aduh, ini si teteh berat katanya. Hesti berat ini. Ada 4 orang ini yang ngerjain. Masih untung. Hesti ada yang ngedampingin katanya. Karena dia nggak kosong-kosong amat sama yang itu. Itu si Hesti katanya nggak kosong-kosong amat badannya. Jadi kalau misalnya andaikan Hesti badannya kosong, nggak ada yang isi, jaga. Ya, nggak ada yang jaga. Dari kemarin udah tewas. Dia itu penasaran, penasaran katanya. Itu kan. Satu, dia mau dibikin malu. Mau dibikin malu. Istilahnya kalau misalnya dia itu dendam katanya. Dendamnya gini, mau dibikin malunya. Dia kayak orang kampung pakai kain segini, terus bawa beboko, tiap hari itu ngelilingin kampung. Oke, mohon maaf, boboko itu Buat apa? Buat nyuci apa? beras. Beras. Oh, oke. Yang suka gitu. Dia tiap hari disuruh neng-neng kayak begitu. Nanti suatu saat kalau misalnya dia di tengah jalan, banyak orang apa banyak laki-laki, nanti dia kerasa bakalan ada yang gatal katanya. Gatal apanya maksudnya kan? Saya kan penasaran sambil saya nggak bisa bangun. Maksudnya gimana maksudnya penasaran teteh mah. Iya, kalau misalnya dia tengah jalan itu dengan nggak kerasanya dia garuk-garuk kemaluan dia sendiri di jalan. Gitu. Tanpa sadar dia mau dibikin malu. Oke, tapi belum sampai ke situ. Belum, karena astagfirullah kata saya ini, ya kok sampai segitunya yang jahil Hesti. Mama, sekarang mama kan itu suka bangun malam, coba minta kita doanya aja sama yang Maha Kuasa katanya gitu kan. Sambil itu, ya kan mama dalam keadaan begini, nggak apa-apa mah sambil tidur juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita nyeceskan sembahyang, kata gitu kan. Sholat tahajud, minta sama Allah, minta dijagain anak kita semua. Mama juga, gitu kan, kata ayahnya. Iya ya, saya tiap malam saya bangun, saya minta berdoa sama Allah, minta petunjuk gimana caranya. Terus alhamdulillah pas saya sering sholat tahajud, apalagi saya sholat duha, saya nggak minta apa, mintanya anak sembuh, minta anak sembuh. Saya kebayangnya gini, anak yang saya banggakan, anak yang dulu saya mau-maukan, kalau misalnya sampai nggak ada umur di tangan orang, gimana perasaan saya? Saya bakal gila ya kalau tinggal sama Hesti. Kata saya gitu, saya bakal ini juga ngelihat foto kayak begini, saya udah nggak tega ya, udah nggak gimana, nggak pikiran saya nggak karuan. Ya sekarang kita berdoa aja, nggak usah apa-apa. Siapa tahu ada keajaiban dari Allah kata gitu. Iya. Teh jangan sampai enggak ini kasih obat ya, langsung dikasihin obat sama dia juga. Teh, saya kan bilang teteh ya ke Hesti, teh minum coba ini, minum. Apa ini mah? Tadinya dia nggak mau minum, biar sembuh. Pokoknya usahain ini biar sembuh. Ini dari Mang Tais dari Sukabumi. Mungkin ada barokahnya.
diminum kata sama dia, dari minum. Dia ada sedikit bisa tuh hari-harinya bisa apa kepala tadi ya bisa gerak gini, bisa gerak. Ya saya teriak ya teteh alhamdulillah udah bisa gerak kepalanya kata saya gitu. Iya alhamdulillah katanya. Terus kakinya, cuman emang agak masih bengkak ya kakinya udah bisa turun tuh. Cuman kalau misalnya kencing masih kebebayan juga dia, digotong sama saya, sama temennya juga minta tolong saya gotong. Cuman dia nggak sampai ke itu udah nggak sanggup ke kaki. Paksain teh, paksain. Kalau nggak dilawan ini penyakit yang dibikin orang maunya dia. Betul. Maunya dia. Sekarang lawan. Teteh juga jangan sampai lupa baca ayat kursi. Pokoknya sebanyak mungkin teteh istighfar terus. Jangan sampai lengah kata saya gitu. Iya. Terus kan dikasih surat dari sana, suruh taruh di atas kepalanya. Cuman ada syarat dari dia, kalau misalnya dia sembuh, jangan sampai enggak, Esti harus dibawa ke sini. Biar saya jaga juga, walaupun dia udah punya penjaga, tapi biar Abdul, biar sana sini dia punya, saya akan jaga dia. Cuman sampai sekarang belum kesampaian ke sana. Oh, tapi kan memang belum keadaannya si Teh Lydia belum sembuh banget kan ya? Iya. Masih banyak. Iya, kalau misalnya dia ini emang seharusnya ke sana dulu. Oh, oke. Biar kalau misalnya dipagar sama dia. Oh iya. Dipagar. Lagian ntar kalau misalnya udah udah dipagar dari sana, mungkin dianya ikut ke sini mau magar rumah. Magar rumah. Tapi setelah itu Teh Lydia ini masih sering mengalami kayak kesurupan kayak gitu. Iya, kadang-kadang suka ngelamun. Kalau misalnya suka teriak, "Mama, ada apa sih teh?" "Ih, apa ya?" kata gitu. Kayak nggak sadar. "Apa ya, Ma? Ih, tadi kamu teriak. Apa sih?" "Enggak, kayak tadi teteh lihat orang deh. Jangan suka halusinasi deh," kata saya gitu ya. "Enggak, emang bener Ma, aku lihat." Sampai anaknya juga ngelihat kemarin waktu disangkanya Risa. Oh, anak yang kecil? Iya, dia kan tidur nih, pas bangun dia main HP. Kan Risa itu nggak datang ke rumah dia kan, bekas karyawannya itu nggak datang. Tapi kok kenapa dia bilang, "Mah, itu suara Teresa ya?" "Mana? Itu suara Teresa. Teresa ada kan?" "Nggak ada." "Orang ada." Oh. "Orang ada." "Nggak ada." "Nggak ada." "Itu suara siapa dong kalau nggak ada Teresa?" katanya. Dia juga kayak tahu gitu kalau misalnya ada apa-apa di rumah. "Mah, aku nggak bakal ke dalam ya." "Kenapa deh?" Takut. Keluarga sekarang juga sini pada nggak mau kalau misal tidur belah sono, nggak mau, pengennya satu aja. Jadi nggak pada berani. Iya, udah nggak berani. Jadi kalau aku tidur sini, nanti yang dari kamar pindah lagi ke sini. Oh, jadi makanya yang seperti yang video viral itu pada tidurnya barengan semua gitu ya? Itu makanya pas Dimas itu kena ya, dia ngeliat saya udah nggak aneh lagi, ada apa, udah kalau bisa secara kasar saya, isi setan datang lagi, gitu saya, isi setan datang lagi, kebiasaan, gitu, makanya ngapain sih suka ganggu orang, kalau misal mau ganggu keluarga saya aja, malu-maluin aja, takutnya nanti yang biasa main ke sini pada nggak betah. Kan karena kan saya di rumah itu kan welcome ya, siapa aja datang gitu, takutnya ngeganggu yang lain gitu. Kalau mau ngeganggu keluarga saya aja, nggak usah yang lain. Sampai Dimas ketakutan kayak begitu, kata saya, suka diomongin sama saya. Jadi Bunda Lista ya, ini berarti kesimpulannya bahwa di rumah
rumah sebelah ya, Iya. lebih tepatnya rumah sebelah, dan mungkin dia datang ke sini Iya, untuk jadi ngikutin. Iya. gitu ya. Akhirnya dampaknya kenalah si Dimas Dimas, ini. iya. Yang sebenarnya Dimas ini nggak tahu menahu Iya. nih ya dengan kejadian Telisna yang Yang sebelumnya. saya alami sebelumnya. Betul. Oke, Bunda Lisna, terima kasih buat waktunya, dan Teh Lydia dan Dimas, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Jangan kapok nih menyambut kita ya Bunda. Iya. Kita kalau sekali datang ramean. Iya. Oke, Backpackers, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bunda Lisna, Teh Lydia, dan Dimas. Buat kalian atau teman-teman semua yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih buat waktunya ya. Sama. Diminum kopi. Oh, enggak ada ya. Sampai jumpa. Ya.